Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa menghadiri majelis ilmu kajian ini, yang semoga kita semuanya senantiasa diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik para hamba, mari kita sebelum memulai kajian kita awali dengan baca doa thalabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala terus-menerus melimpahkan kepada kita nikmat-Nya, sehingga kita harus memanfaatkan setiap nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk ketaatan. Maka semoga apa yang kita laksanakan ini menjadi rasa bentuk syukur kita kepada Allah, dan kita menjadi orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan tercatat sebagai abdan syakuro, hamba yang senantiasa bersyukur. Kita melanjutkan kajian kita. Kita masih membahas tentang iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Ya, masih membahas poin terkait beriman kepada hal-hal yang berkaitan tentang kehidupan setelah kematian. Ya, kemarin kita sudah membahas tentang azab kubur, ya. Dalilnya sudah, ya, hadisnya, ayatnya, Qur'annya dan hadisnya. Sekarang kita masuk kepada nikmat kubur, ya, nikmat kubur. Qala al-muallif rahimahullah, di sini sang penulis Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau menjelaskan tentang nikmat kubur. Wa amma na'imul qabri, dan adapun, wa dan amma adapun. Na'imul qabri, nikmat kubur. Wa amma na'imul qabri, dan adapun nikmat kubur itu falil mu'minin, hanya bagi orang-orang yang beriman. Masya Allah, ya. Jadi nikmat kubur itu hanya bagi. Nikmat kubur tidak diberikan kepada setiap orang. Masya Allah. Tapi kalau nikmat dunia dibagi rata, ya. Tapi kalau nikmat kubur, nikmat akhirat, nikmat beribadah kepada Allah di dunia, nikmat kesolihan, nikmat bisa sholat berjamaah, nikmat bisa menghadiri majelis ilmu, nikmat bisa berinfak, bersedekah, itu tidak diberikan kepada sembarang orang. Ya, kenapa? Kalau dunia, uang, harta, jabatan, dan seluruhnya yang sifatnya dunia lah, tanah, ya, dibagi rata, semua dibagi, cuma kadarnya beda, yang penting semua kecatat. Tapi kalau nikmat kesolihan, beda. Tidak semua orang diberi kesolihan yang sama. Ketakwaannya berbeda, ada yang senang majelis ilmu, ada yang senang majelis dangdut, gitu ya. Ada yang senang majelis ilmu, majelis zikir, ada senang majelis bola, nonton dan seterusnya, kan berbeda-beda. Ya, tapi apa? Kesolihan tidak diberikan kepada siapa saja, ya, tidak diberikan kepada sembarang orang, termasuk nikmat kubur. Masya Allah. Maka apa? Wa amma na'imul qabri, dan adapun nikmat kubur itu falil mu'mininas shadiqin, hanya diberikan kepada diberikan kepada al mu'minin, orang-orang yang beriman, as-shadiqin, yang jujur dalam menyatakan iman. Maksudnya mukmin yang jujur, Pak. Ya. Mukmin yang jujur dalam menyatakan keimanannya kepada Allah.
Loh, emang ada mukmin yang nggak jujur? Ada, ngaku muslim nggak sholat. Itu mukmin muslim yang tidak jujur. Ya. Ada muslim yang tidak mau puasa Ramadan. Muslim yang tidak mau menutup auratnya, muslimah yang tidak mau menutup auratnya. Muslim yang tidak mau zakat fitrah bagi orang kaya, zakat mal, menolak. Ya. Muslim yang tidak mau beribadah, mereka adalah muslim yang tidak jujur. Mukmin, ngakunya mukmin tapi tidak jujur saat berbuat, kan dusta berarti. Tapi kan saya iman. Ya bukti iman kenapa? Illalladzina amanu wa amilus. Maka selalu digandengkan antara iman dan amal sholih. Iman dan amal artinya perwujudan iman itu harus diwujudkan dalam bentuk pengamalan. Ya, makanya apa? Nikmat kubur hanya akan didapatkan, diraih dan dirasakan oleh mereka orang-orang yang beriman as-shodiqin, yang jujur dalam menyatakan iman kepada Allah. Ya, yang semoga kita semuanya ya mendapatkan nikmat kubur ini. Amin Allahumma amin. Ya, karena tidak diberikan ke sembarang orang. Maka apa? Sewaktu di dunia dia istiqomah dalam beribadah kepada Allah. Kalau orang ingin mendapatkan nikmat kubur, tidak santai-santai di dunia, tidak sibuk kerja, lalai ibadah, lalai sholat, lalai taat kepada Allah. Tapi orang yang ya istiqomah di jalan Allah, ya, yang beriman dengan kejujuran keimanannya, maka dia istiqomah menjaga sholatnya. 5 waktunya dijaga. Menjaga ketaatannya kepada Allah, menjaga majlis ilmunya, ada jadwal diperhatikan. Ya. Ada ya zakat diperhatikan. Apalagi orang kaya harus setiap bulan itu ngitung-ngitung. Saya sudah nisab belum ya? Saya sudah nisab belum ya? Ngitung terus, ya kan? 1 haul itu kan, 1 tahun, ya. Itu Masya Allah. Jadi harus senantiasa menjaga amal ibadah kita kepada Allah. Jangan sampai ada yang terlewat. Ibadah puasanya, pokoknya yang wajib-wajib terjaga. Ya. Gitu. Makanya apa? Dalilnya Quran surat Fussilat. Nah, ini ya. Quran surat Fussilat. Ini salah ayatnya, harusnya ayat 30. Ayat 30 sampai 32, ini 41. Salah cetak. Karena nikmat kubur hanya akan diraih, dicapai oleh orang-orang yang beriman, yang imannya jujur. Siapa itu? Yang istiqomah dalam beribadah kepada Allah. Dan istiqomah itu berat. Berat atau ringan istiqomah? Berat sekali, Masya Allah. Ya, berat sekali. Ya. Maka di sini apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Innalladzina as-shodiqin, orang jujur. Jadi qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innalladzina, inna sesungguhnya, alladzina orang-orang yang qalu mereka telah mengatakan, qalu mereka telah mengatakan. Kalau qala dia mengatakan. Tapi kalau qalu ada wawu sukun, itu menunjukkan mereka. Qalu, mereka telah mengatakan. Rabbuna, Tuhan kita. Rabbuna, Tuhan kita. Allah adalah Allah. Maka orang-orang yang menyatakan Tuhan saya adalah Allah. Nah, ini kan berarti orang beriman nih. Kalau dia sudah mengatakan saya beriman, saya muslim, berarti dia sudah menyatakan saya hamba Allah. Saya hamba Allah, berarti apa? Konsekuensinya dia mau tidak mau harus taat. Senang atau tidak senang harus taat kepada Allah. Perintah Allah sesuai dengan selera atau tidak sesuai dengan selera harus taat. Karena kita hamba Allah. Layaknya hamba sahaya budak manusia. Ada nggak budak yang melanggar aturan atau titah tuannya? Kayak Bilal bin Rabah misalkan. Kalau disuruh untuk bekerja. Nggak mungkin nggak mau, pasti mau. Namanya budak. Budak
layaknya hewan. Budak zaman dulu sangat patuh kepada tuannya. Ya. Maka Islam datang menghapuskan perbudakan, sehingga apa? Tidak ada perbudakan kecuali hanya kepada Allah. Maka kita hamba Allah. Hakikatnya kita adalah budaknya Allah. Harusnya apa? Nurut. Disuruh sholat ya nurut, ya. Disuruh beribadah kepada Allah ya nurut. Tapi ternyata apa? Perbedaannya di sini sangat menonjol. Kalau menjadi budak manusia, nurutnya bukan main. Atau kita menjadi bawahannya manusia, kita punya bos, juragan atau siapa, sangat nurut kepada juragan atau bosnya. Ya minimalnya taat lah. Ya. Karena apa? Di situ ada duniawi, kepentingan duniawi yang diincar. Tapi apa? Dia tidak mengincar juga apa? Kepentingan akhir, keuntungan akhirat. Keuntungan akhirat inilah yang kekal abadi selama-lamanya. Ya. Jadi banyak orang-orang yang di sini ya lebih cenderung condong memilih apa yang ada di manusia. Hakikatnya apa? Apa yang ada di manusia ya sedikit. Namanya dunia kan sedikit, ya. Menipu, kesenangan yang menipu, ya. Mau gaji 5 juta kalau ini ya habis. Mau ditabung ya ditabung sampai banyak misalkan. Kalau dia meninggal nggak dibawa mati, jadi warisan habis lagi. Ya. Dulu ya rebutan bahkan. Dulu mbah kita mungkin tanahnya lebar-lebar. Punya anak dibagi waris. Anaknya punya anak dibagi lagi. Lama-lama apa? Kepada keturunan yang terakhir jatahnya apa? Sudah habis. Gitu. Artinya memang dunia itu serba habis. Ya, kalau kita nyari dunia hanya untuk seperti itu ya habis. Maka apa? Yang kita wariskan adalah ilmu dan amal solih kepada anak-anak kita. Ini yang tidak akan habis. Dunia akhirat dijaga oleh Allah Subhanahu, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka di sini apa? Innalladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang-orang yang mereka mengatakan Tuhan saya adalah Allah, tsumastaqamu, kemudian mereka istiqomah. Nah ini. Kemudian mereka istiqomah itu konsisten terus-menerus, ya, terus-menerus menjaga amal solihnya, terus-menerus memupuk keimanannya kepada Allah, mencarger keimanannya ketika lemah, memupuk keimanannya ketika gersang, dipupuk supaya subur imannya. Sehingga apa? Melahirkan, menumbuhkan amal solih yang berkualitas dan berkuantitas. Yang berkualitas, bermutu dan semakin banyak kuantitasnya. Ya, amalnya, ya. Bukan hanya ya jumlahnya yang banyak tapi juga berkualitas. Ya. Dengan apa? Dengan iman yang kokoh. Ya kayak layaknya pondasi, kalau pondasinya lemah ya bangunannya lemah. Maka keimanannya ketika kuat, amal solih apa saja insya Allah dapat diamal, sekalipun sholat malam. Kalau imannya kuat, waduh, insya Allah akan terasa mudah, akan terasa nikmat. Ketika apa? Dasar pondasi imannya itu kuat. Maka ketika dia Rabbku adalah Allah, tsumastaqamu, kemudian dia istiqomah. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Maka orang-orang yang dia beriman kepada Allah dengan keimanan yang sesungguhnya, sejujur-jujurnya, kemudian dia istiqomah dalam beribadah kepada Allah sampai ajalnya, maka ketika ajal datang, tatanazzalu alaihimul malaikah. Maka turun kepadanya malaikat-malaikat. Ketika sakaratul maut, ketika di dunia datang malaikat. Bukan hanya malaikat maut gitu ya. Tapi apa? Malaikat yang lain tatanazzal, turun memberikan motivasi, dukungan, semangat kepada apa? Orang yang beriman, yang jujur dalam menyatakan iman dan istiqom. Apa katanya? Malaikat mengatakan, alla takhafu wala tahzanu. Alla takhafu, janganlah sekali-kali kamu takut. Loh, ketika sakaratul maut, orang beriman yang jujur dalam menyatakan iman dan istiqomah dalam beribadah kepada Allah, malaikat turun ketika sakaratul maut membisikkan
Allah takhafu, jangan sekali-kali kamu takut. Wala tahzanu, dan jangan bersedih. Oh, takut dari apa? Takut nanti siapa yang ngurus orang tua misalkan. Takut nanti siapa yang ngurus istri dan anaknya kan gitu. Takut nanti siapa yang ngurus bisnisnya, takut nanti siapa yang ngurus pondoknya dan seterusnya. Nggak boleh takut. Orang beriman tuh sudah ketika dia mengatakan Rabbunallah, Rabb saya adalah Allah, yang mewakilkan, yang ngurusi siapa? Allah. Karena apa? Allah itu punya nama Al-Wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi Allah sebagai wakil dari kita. Coba, kalau kita punya wakil manusia, namanya manusia kan kadang punya kelemahan. Apa yang kita kerjakan kadang bisa terselesaikan, tuntas, kadang juga tidak Tapi kalau Allah yang menjadi wakil kita, Masya Allah, maka apa? Semuanya akan terselesaikan secara sempurna. Ya, mudah. Makanya apa? Allah takhafu. Jangan sekali-kali takut. Orang istiqomah itu enggak takut dengan apapun. Ya. Kenapa? Dia pasti akan ditolong oleh Allah. Wala tahzanu, dan janganlah kalian bersedih hati. Jangan kalian sedih. Maka Rasulullah SAW dan para sahabat mereka adalah orang-orang yang sangat istiqomah. Termasuk Rasul, apalagi Rasul istiqomah. Maka apa Pak? Ditolong terus oleh Allah. Orang yang istiqomah di atas jalan Allah dalam beribadah kepada Allah tidak mungkin dibiarkan begitu saja. Tidak mungkin. Pasti ditolong oleh Allah. Itu pasti. Karena ini janji Allah. Maka apa? Wa absyiru bil jannatil lati. Wa absyiru, dan berikanlah kabar gembira. Masya Allah. Bil jannah, itu apa? Kabar gembiranya yaitu berupa surga. Berikanlah kabar gembira kepada mereka bil jannah, dengan surga allati yang kuntum tu'adun, yang dijanjikan kepada kalian. Yang dahulu sewaktu di dunia kuntum, yang dahulu sewaktu di dunia tu'adun, kalian dijanjikan. Nah kan kita masih di dunia. Ayat ini berbicara ketika kita di dunia dijanjikan oleh Allah. Orang yang beriman dengan menyatakan kejujuran imannya dan istiqomah dalam beribadah kepada Allah, dalam menjalankan segala ketaatan, menjauhi larangan Allah dan Rasulnya, istiqomah, maka apa? Allah menjanjikan surga. Maka sekali lagi apa? Innallaha la yukhliful, sesungguhnya Allah tidak mengingkari janji. Ya, itu. Maka apa? Lanjutan ayat berikutnya, nahnu auliyaukum fid dunya wal akhirah. Maka kamilah, Allah menyatakan sendiri nih, Masya Allah. Maka keuntungan, keistimewaan menjadi orang yang istiqomah, taat beribadah kepada Allah, berdakwah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak takut kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah. Istimewanya apa? Keberuntungannya apa? Nahnu auliyaukum fid dunya wal akhirah. Kamilah pelindung kalian di dunia dan akhirat. Masya Allah. Kita dilindungi oleh Allah. Kita rajin sholat, dilindungi oleh Allah. Rajin istiqomah, ibadah, puasa, dan seterusnya, taat kepada Allah, maka dilindungi oleh Allah. Lakum fiha ma tashtahi anfusukum, wa lakum fiha ma tad'un. Maka bagi kalian apa-apa yang kalian hasrat, niatkan, inginkan di dalam surga. Ya. Walakum fiha ma tad'un, dan bagi kalian apa-apa yang kalian dambakan. Kita kan mengharapkan surga. Maka ketika kita ingin mengharapkan surga, mendambakan surga, maka syaratnya adalah kita beriman kepada Allah, menyatakan kejujuran iman kita dengan cara apa? Istiqomah beribadah kepada Allah sampai akhir hayat kita. Maka apa? Ya, Syekh Shalih Utsaimin ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan, yukhbiru ta'ala, Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar, anna man wahhadahu wastaqama ala ta'atihi. Barang siapa yang dia mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, beriman kepada Allah, wastaqama, dan dia istiqomah ala ta'atihi, di atas ketaatan kepada Allah, annahu aminun indal maut, maka dia akan aman
pada hari kematiannya. Ini orang-orang istiqomah, Pak, dijaga oleh Allah. Di dunia ketika sakaratul maut, ketika di alam kubur mendapatkan nikmat kubur, bangkit terus aman sampai dimasukkannya ke dalam surga. Syaratnya apa? Iman kepada Allah, istiqomah dalam beribadah, istiqomah dalam menyatakan kejujuran Syaratnya kan amal istiqomah. Ya, masya Allah. Aminun indal maut, aman ketika mati. Masya Allah. Ini yang kita dambakan, husnul khotimah maksudnya. Wa yaumal qiyamah, dan aman ketika hari kiamat. Ini janji Allah. Ya, makanya tadi nahnu auliyakum fid dunya wal akhirah. Kamilah yang menjadi pelindung-pelindung kalian. Kamilah yang akan menjadi penolong-penolong untuk kalian di mana? Di dunia dan di akhir. Jadi selama di dunia sampai sakaratul maut ditolong oleh Allah, dilindungi, ya, aman. Artinya husnul khotimah, di alam kubur dapat nikmat kubur, dibangkitkan dalam keadaan aman, terus prosesnya aman, ditolong oleh Allah, dimudahkan sampai ke dalam, masuk dalam surga. Wa anna jazaa'ul jannah, dan balasan baginya adalah surga. Masya Allah. Maka nikmat kubur Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan kepada sembarang orang. Tapi apa? Nikmat kubur hanya Allah berikan kepada mereka al-mu'minin falil mu'minin as-shadiqin. Hanya bagi mereka orang-orang beriman yang jujur dalam menyatakan serta apa? Istiqomah. Masya Allah. Ya. Maka inilah ya dalil yang pertama terkait tentang nikmat kubur. Ya, ternyata nikmat kubur tidak bisa dirasakan oleh sembarang orang. Nah, kalau ada orang yang nyantai-nyantai, ya, hidup di dunia, ya, nyantai-nyantai, sibuk dengan dunia, kemudian mengharap mati husnul khotimah, loh, enak temen gitu ya, enak banget ya, nggak sholat, nggak puasa, dolanan darah misalkan ya, ya tongkrongan dan seterusnya, loh kok ingin mengharap husnul khotimah, ingin mengharap masuk surga, loh ini sebagaimana apa? Ya, angan-angan yang sangat tidak masuk akal, ya, angan-angan yang sangat tidak masuk akal, ya, gitu. Maka ya kita harus ada ikhtiar, harus ada usaha, ya. Kenapa? Nikmat kubur hanya diberikan kepada mereka orang-orang beriman yang jujur dalam menyatakan iman, ya. Jadi tidak semua orang beriman, tapi yang mereka yang betul-betul menyatakan keimanannya dengan kejujuran. Dengan bukti apa? Istiqomah dalam beribadah kepada Allah. Bukan hanya sehari dua hari, tapi sampai apa? Kematian kita masing-masing. Ya, ini sampai sini. Ada pertanyaan? Cukup ya? Ya, alam bisawab. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Ya, insya Allah kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.